Eits, jangan salah. Yuta Watanabe yang ada di sini bukanlah Yuta Watanabe yang ada di bulu tangkis, melainkan yang ada di basket. Meski sama-sama punya nama Yuta Watanabe, tapi mereka bukanlah orang yang sama. Yang satu punya tinggi 167 cm, dan yang satunya lagi punya tinggi 203 cm. Yang satunya bermain bulu tangkis, dan yang satunya lagi bermain basket. Mereka berdua adalah dua orang yang berbeda. Oke, jadi pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari Yuta Watanabe. Akan dibahas kisah perjalanannya saat masih berada di Jepang, sampai menjadi pemain sukses di NBA seperti sekarang. Penasaran dengan kisahnya? Kalau begitu, mari kita mulai. BTW guys, buat kamu yang lagi nyari kaos-kaos basket, Mimin Ina Basketball jual nih. Ada kaos Ina Basketball, kaos Kevin Durant, kaos LeBron James, kaos Kobe Bryant, dan masih banyak lagi. Bagi yang minat, kalian bisa membelinya dengan cara mengklik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke guys, mari kita lanjut ke videonya. Yuta Watanabe lahir di Yokohama, Jepang, pada tanggal 13 Oktober 1994. Yuta terlahir dari keluarga basket. Ayahnya, Hideyuki Watanabe, merupakan seorang mantan pemain profesional yang pernah bermain di Liga Basket Jepang, sementara ibunya, Kumi Kubota, merupakan seorang mantan pemain tim Chanson V Magic dan juga tim nasional basket perempuan Jepang. Karena terlahir dari orang tua yang mencintai basket, sedari kecil, Yuta pun sudah cinta dengan olahraga basket. Sedari kecil, Yuta sudah sering bermain basket bersama orang tua dan teman-temannya. Ia juga suka menonton pertandingan-pertandingan basket, baik itu basket Jepang maupun basket NBA. Pada tahun 2004, di saat Yuta masih berusia 10 tahun, sebuah momen memorable terjadi kepada dirinya. Saat itu, seorang pemain Jepang, Yuta Tabuse, tampil di NBA. Yuta Tabuse saat itu menjadi pemain Jepang pertama di NBA. Ia menjadi pembuka jalan bagi seluruh orang Jepang yang saat ini berada di NBA. Yuta Watanabe mengaku sangat senang ketika ia menonton Yuta Tabuse di TV. Ia berkata dalam hati kalau ia ingin menjadi Yuta Tabuse. Ia ingin bisa masuk ke NBA seperti Yuta Tabuse. Saat SMA, Yuta bersekolah di SMA Jinsei Kaguen, yaitu sebuah SMA yang terletak di kota Jansuji. Yuta tampil amat baik di SMA Jinsei Kaguen. Di 2 tahun terakhirnya di sana, Yuta berhasil membawa sekolahnya mencapai babak final. Usai lulus SMA, pada Mei 2013, Yuta pun membela Jepang di East Asian Basketball Championship. East Asian Basketball Championship 2013 ini merupakan turnamen yang amat berharga bagi Yuta karena turnamen ini merupakan turnamen pertama Yuta bersama timnas senior Jepang. Yuta tampil solid di turnamen senior pertamanya ini. Meski saat itu ia hanya menjadi pemain cadangan, tapi Yuta yang saat itu masih berusia 18 tahun berhasil tampil cukup apik dengan rataan sekitar 5 poin dan 1 rebound. Usai membela Jepang, Yuta pun kemudian terbang ke Amerika untuk mengejar mimpinya menjadi pemain NBA. Sebelum dapat bermain di NBA, Yuta terlebih dahulu harus masuk ke NCAA. Dan sebelum ia bisa masuk ke NCAA, Yuta terlebih dahulu harus bersekolah 1 tahun di SMA di Amerika. Akhirnya, pada tahun 2013 tersebut, Yuta pun masuk ke SMA Saint Thomas More. Yuta mengalami masa-masa sulit di masa-masa awalnya di Amerika. Ia mengalami culture shock. Ia juga mengalami kesulitan berkomunikasi karena ia tidak terlalu mahir berbahasa Inggris. Meski mengalami segala kesulitan tersebut, tapi Yuta tetap berjuang. Ia terus berlatih bahasa dan basket demi bisa mengejar mimpinya menjadi pemain NBA. Yuta tampil apik di 1 tahunnya di Saint Thomas. Sebagai anak baru, ia langsung berhasil tampil impresif dengan rataan sebesar 13 poin dan 6 rebound. Ia juga saat itu berhasil menolong timnya melaju ke babak final. Yuta tampil baik di babak final. Kala itu, Yuta Watanabe berhasil mencetak 12 poin. Ia juga berhasil membawa timnya menang dan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemain terbaik di turnamen tersebut. Yuta Watanabe tampil amat baik di SMA di Amerika. Saking bagusnya, pada saat ia lulus pada tahun 2014, Yuta sampai-sampai mendapatkan tawaran beasiswa dari beberapa kampus ternama di Amerika. Dengan Yuta yang mendapat tawaran beasiswa ini, maka Yuta Watanabe pun menjadi pemain kelahiran Jepang pertama yang mendapatkan beasiswa basket dari kampus NCAA Divisi 1. Dari sekian banyak beasiswa yang datang kepadanya, Yuta pun memilih untuk berkuliah di George Washington University. Yuta mengawali musim perdananya di George Washington dari bangku cadangan. Yuta tampil solid di musim pertamanya di NCAA ini. Saat itu, sebagai pemain cadangannya George Washington, Yuta berhasil mencetak rataan sekitar 7 poin dan 4 rebound. Yuta tidak hanya tampil baik dalam offense, tapi ia juga tampil apik dalam defense.
Karena penampilan Utah yang bagus di musim pertamanya tersebut, pada musim 2014-2015 tersebut, Utah pun mendapatkan beberapa penghargaan Rookie of the Week. Di 3 musim berikutnya, Utah sudah dipercaya sebagai starter. Utah tampil makin apik usai dijadikan starter. Ia berhasil menjadi mesin offense dan defense yang baik untuk George Washington. Penampilan terbaik Utah di level basket kuliahan adalah pada tanggal 28 Februari 2018. Saat itu, Utah yang tampil selama 36 menit berhasil mencetak career high 31 poin, 4 rebound, dan 3 assist. Tak hanya tampil apik, Utah juga berhasil membawa timnya menang saat itu. George Washington menang atas Fordham dengan skor 72-56. Utah sendiri total berkuliah selama 4 tahun di George Washington. Selama 4 tahun tersebut, Utah berhasil meraih banyak penghargaan, mulai dari Atlantic 10 Defensive Player of the Year, Third Team All-Atlantic 10, dan Atlantic 10 All-Defensive Team. Usai 4 tahun berkuliah, pada tahun 2018, Utah pun memutuskan untuk mengikuti NBA Draft. Yuta Watanabe merupakan pemain yang hebat di level kuliahan. Sayangnya, ia bukan berasal dari kampus yang populer. Utah juga tidak punya stats yang terlalu mentereng, sehingga akhirnya pada NBA Draft 2018, Utah pun berakhir sebagai pemain undrafted. Meski tidak terpilih oleh tim manapun, tapi Utah tetap mendapatkan kesempatan untuk masuk ke NBA. Pada Juli 2018, Utah direkrut oleh Brooklyn Nets untuk bermain di NBA Summer League. Utah tampil amat baik di Summer League. Saat itu, ia berhasil menjadi seorang forward tinggi yang versatile. Utah sendiri berhasil mencetak rataan sekitar 9 poin, 4 rebound, dan 2 blok di Summer League 2018 ini. Karena performanya yang amat apik, usai Summer League selesai, Utah pun kemudian mendapatkan two-way contract dari Memphis Grizzlies. Utah langsung tampil impresif di masa-masa awalnya di Grizzlies. Pada salah satu pertandingan di preseason saja, Utah, yang saat itu bermain dari bangku cadangan, berhasil mencetak sebuah clutch 3 point. Jadi, pada saat pertandingan menyisakan waktu 6 detik, tembakan 3 point dari Yuta Watanabe berhasil membawa Grizzlies menyamakan skor dan pertandingan pun berlanjut ke babak overtime. Di babak overtime, Grizzlies berhasil tampil lebih apik dari Pacers dan akhirnya mereka pun memenangkan pertandingan tersebut. Meski tampil apik di preseason, tapi Utah tidak terlalu dipakai di musim reguler. Saat musim reguler dimulai, Utah jarang dimainkan oleh pelatihnya. Ia lebih sering ditaruh di G League dan kalaupun ia dimainkan, ia hanya mendapat waktu bermain yang amat singkat. Sebenarnya, Utah bukanlah pemain yang cupu. Hanya saja, pelatih dari Grizzlies saat itu tidak tahu cara menggunakan Utah, sehingga Utah pun akhirnya tidak bisa tampil maksimal di Grizzlies. Usai musim 2018-2019, pada off-season 2019, Utah pun membela Jepang di FIBA World Cup 2019. Utah tampil amat apik di FIBA World Cup. Saat itu, ia berhasil menjadi pemain terbaiknya Jepang di World Cup tersebut. Ia bahkan tampil lebih apik dari pemain naturalisasi Jepang, Nick Fazekas, dan pemain muda terbaiknya Jepang, Rui Hachimura. Utah memang berhasil tampil apik di FIBA World Cup ini, tapi sayangnya Utah gagal membawa timnya meraih kemenangan. Jepang tidak meraih satupun kemenangan di turnamen ini, dan akhirnya mereka pun berakhir di peringkat terakhir. Usai bermain di Piala Dunia, Utah pun kemudian lanjut bermain di musim NBA keduanya, yaitu musim 2019-2020. Utah tetap jarang dimainkan di musim Grizzlies keduanya ini. Rataan menit bermainnya bahkan menurun, dari yang sebelumnya sebesar 11,6 menit per game, menjadi hanya 5,8 menit per game. Karena hanya mendapatkan menit yang sangat-sangat sedikit, di musim 2019-2020 tersebut, Utah pun akhirnya hanya bisa mencetak rataan yang kecil dan terlihat sangat cupu. Usai musim 2019-2020, kontrak Utah dengan Grizzlies pun habis, dan ia pun kemudian menjadi pemain bebas agen. Pada November 2020, Utah pun kemudian mendapatkan kontrak Exhibit 10 dari Toronto Raptors. Buat kalian yang nggak tahu, kontrak Exhibit 10 itu merupakan salah satu kontrak dengan kasta terendah di NBA. Dengan didapatnya kontrak ini, seorang pemain hanya bisa mengikuti training camp dan preseason saja. Setelah itu, tim NBA akan mereview apakah mereka layak atau tidak untuk dimasukkan ke roster utama. Bila tim NBA menyukai performa pemain eksibitan tersebut, maka tim NBA tersebut akan meningkatkan kontraknya. Tapi, jika tim NBA tidak suka dengan performa pemain eksibitan tersebut, maka tim NBA itu akan melepasnya. Utah tampil apik di training camp dan preseason, dan kemudian, karena performanya yang apik, sebelum musim reguler dimulai, kontrak Utah pun ditingkatkan menjadi two-way contract. Utah tampil amat apik di musim barunya bersama Raptors ini. Pelatih Raptors, Nick Nurse, tahu bagaimana caranya menggunakan Utah, sehingga Utah pun bisa tampil apik di musim ketiganya ini. Nick Nurse dan organisasi Toronto Raptors memang jagonya dalam mengolah pemain-pemain buangan.
sudah banyak pemain buangan yang berhasil mereka kelola menjadi pemain bagus, seperti misalnya Fred VanVleet, Chris Boucher, Pascal Siakam, dan masih banyak lagi. Yuta Watanabe selalu berhasil tampil cemerlang di saat ia diberi kesempatan untuk bermain. Ia selalu berhasil tampil apik dalam offense dan defense. Pada 20 Februari 2021, sebuah momen memalukan terjadi kepada Yuta Watanabe. Pada saat pertandingan melawan Minnesota Timberwolves, Yuta, yang saat itu berusaha men-challenge dunk dari Anthony Edwards, malah berakhir terkena poster dunk dari Anthony Edwards. Poster dunk tersebut benar-benar epic, dan semenjak itu, Yuta pun dikenal sebagai pemain yang diposter oleh Edwards. Meski sudah diposter dunk oleh Edwards, tapi Yuta tetap tidak kapok untuk men-challenge dunk-dunk dari pemain lain. Yuta merupakan seorang defender bermental baja. Baginya, defense merupakan hal penting yang harus selalu dipraktekkan di lapangan. Yuta tampil amat apik di musim Raptors pertamanya ini. Saking bagusnya, pada April 2021, Raptors sampai-sampai meningkatkan kontrak Yuta dari yang sebelumnya two-way contract menjadi kontrak reguler. Dengan didapatnya kontrak reguler ini, maka Yuta pun tidak perlu lagi bermain di NBA G League, dan yang lebih baiknya lagi, Yuta mendapatkan gaji yang jauh lebih besar. Setelah bermain di NBA musim 2020-2021, pada off-season 2021, Yuta pun kembali ke kampung halamannya untuk bermain di Olimpiade. Olimpiade tahun 2021 ini merupakan Olimpiade yang bersejarah bagi Yuta. Selain karena Olimpiade ini merupakan Olimpiade pertamanya Yuta, Olimpiade ini juga jadi bersejarah karena Olimpiade ini dilaksanakan di Jepang. Jepang sendiri punya skuad yang amat kuat saat itu. Bisa dibilang, skuad Jepang di Olimpiade tahun 2021 ini merupakan skuad terbaik yang pernah terbentuk di sepanjang sejarah basket Jepang. Mereka bahkan sempat mengalahkan Prancis pada saat pertandingan persiapan Olimpiade. Itu menunjukkan bahwa tim Jepang di Olimpiade ini merupakan tim yang sangat kuat. Sayangnya, meski berhasil mengalahkan Prancis di pertandingan persiapan, tapi pada saat Olimpiade, Jepang tampil buruk. Mereka gagal meraih satupun kemenangan saat itu, membuat mereka hanya bisa finish di peringkat terakhir. Usai gagal membawa Jepang ke prestasi yang baik, Yuta pun lanjut bermain di musim NBA keempatnya, yaitu musim 2021-2022. Yuta tetap tampil apik di musim 2021-2022 ini. Ia bahkan sempat mencetak rataan double digit point pada pertengahan musim 2021-2022. Pertandingan terbaiknya Yuta di musim 2021-2022 ini terjadi pada saat pertandingan tanggal 26 Desember 2021. Tepatnya saat Raptors berhadapan dengan Cleveland Cavaliers. Pada pertandingan tersebut, Yuta yang tampil selama 37 menit berhasil mencetak career high 26 poin dan 13 rebound. Yuta juga tampil efisien di pertandingan tersebut. Ia kala itu berhasil mencetak rataan 55% field goal dan 40% 3 point. Malangnya, meski punya stats individu yang bagus, tapi tim yang dibela Yuta mengalami kekalahan besar. Raptors saat itu kalah telak dari Cleveland Cavaliers dengan skor 144-99. Entah mengapa, setelah pertandingan melawan Cleveland Cavaliers tersebut, performa Yuta malah semakin menurun. Yuta jadi tampil berbeda, dan menit bermainnya pun juga terus mengalami penurunan. Pada babak playoff, Yuta bahkan hanya mendapatkan rataan menit bermain sebesar 2,6 menit per game saja. Itu sangatlah sedikit. Usai musim 2021-2022, kontrak Yuta Watanabe dan Raptors pun resmi selesai. Usai kontraknya habis, Raptors tidak tertarik lagi untuk memperpanjang kontrak Yuta, dan Yuta pun berakhir sebagai pemain bebas agen. Pada Agustus 2022, Yuta pun kemudian bergabung dengan tim yang penuh sensasi, Brooklyn Nets. Nets merupakan tim yang dipenuhi oleh banyak drama. Ada Ben Simmons yang sering mengeluh sakit punggung, ada Kevin Durant yang minta di-trade, serta Kyrie Irving yang sering absen tanpa sebab yang jelas. Di Brooklyn Nets, Yuta hanya ditempatkan sebagai seorang bench player. Yuta tidak mendapatkan menit yang banyak di Brooklyn. Jika di Raptors, ia mendapatkan menit sebesar 13,3 menit per game. Di Brooklyn Nets, ia hanya mendapatkan menit sebesar 7,3 menit per game saja. Saat ini, Yuta Watanabe masih bermain di Nets. Meski ia tidak mendapatkan waktu bermain yang banyak, tapi paling tidak, Yuta selalu diturunkan di setiap pertandingan yang Nets lewati. Baiklah, itulah tadi biografi dari pemain Jepang, Yuta Watanabe. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.